Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Juda Damayanti Siotang dengan akiranim 245 dari kelas Pemda F dengan dosen pengampu Bapak Boy. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Yang pertama, otonomi daerah di Indonesia itu bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah dalam mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahannya sendiri, tetapi sesuai dengan aspirasi dan juga kebutuhan masyarakat setempat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat kerangka desentralisasi ini. Berikut adalah beberapa praktik yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, yakni desentralisasi dan juga kewenangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Desentralisasi ini memungkinkan daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi lokal dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Implementasi e-government dan e-budgeting telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di daerah di mana saja yang ada di Indonesia. Yang ketiga yakni partisipasi masyarakat. Masyarakat sangat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah, seperti musyawarah perancangan pembangunan atau musrenbang. Partisipasi ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan juga kebutuhannya. Tantangan ke depan dalam pemberdayaan masyarakat daerah yakni yang pertama adalah peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Banyak daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia atau SDM yang terlatih dan berkompeten untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara di daerah itu sangat-sangat diperlukan. Yang kedua yakni pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Ketimpangan antar daerah masih menjadi isu besar di Indonesia. Otonomi daerah diharapkan dapat mengatasi hal ini. Tetapi hal itu perlu upaya untuk memastikan pembangunan yang merata dan inklusif, terutama yang tinggal di daerah-daerah tertinggal. Yang ketiga, infrastruktur dan aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia sangatlah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Aksesibilitas terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan dan juga pendidikan juga tetap harus ditingkatkan lebih lanjut. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam. Daerah yang kaya sumber daya alamnya sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan berkelanjutan. Diperlukan kebijakan untuk menjaga dan keseimbangan antara eksploitasi dan juga pelestarian lingkungan tersebut. Harapan dan idealisme untuk masa depan untuk mencapai pemerintahan daerah yang ideal di masa depan nanti yakni beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus menjadi titik fokus utama melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Masyarakat dapat lebih berdaya lagi dalam berpartisipasi pembangunan daerah setempat. Misalnya, program pelatihan wirausahaan dan pengembangan UMKM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi daerah masyarakat. Yang kedua, kolaborasi dan sinergi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama secara sinergis. Kolaborasi antar daerah juga penting untuk mengatasi masalah bersama dan saling belajar dari praktik terbaik. Pembentukan forum komunikasi antar daerah dapat memperkuat koordinasi ini. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Pemanfaatan teknologi itu harus terus ditingkatkan untuk mendukung efisiensi pemerintahan. Inovasi dalam pelayanan publik seperti penggunaan aplikasi mobile untuk pelayanan administrasi dapat mempercepat dan mempermudah akses masyarakat. Yang keempat, kebijakan berbasis data. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan terukur akan sangat membantu pemerintahan daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Penggunaan big data atau analitik dapat menjadi solusi yang baik untuk pengelolaan informasi yang lebih baik. 5. Keadilan dan inklusi. Pembangunan daerah harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan inklusi, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat termasuk termarginalkan mendapat manfaat dari program-program pembangunan pemerintahan. Pemerintahan daerah perlu memastikan bahwa semua kebijakan itu bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Kesimpulan terakhir, yakni meskipun tantangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia itu masih sangat banyak,
Berbagai praktik baik dan inovasi terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, inovasi teknologi, kebijakan berbasis data, serta prinsip keadilan dan inklusi, diharapkan pemerintah daerah di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Harapan ini memberikan optimisme bahwa pelaksanaan otonomi daerah ke depan akan semakin baik dan mampu memberikan dampak positif yang baik dan merata bagi seluruh masyarakat